Papua asli di tanah Papua, orang Jawa 2 saja yang bangun Papua. 1, Gubernur Irian dulu, Pak Akob Sainal. Kedua, Bapak Jokowi. Itu dan harus orang Papua catat bahwa orang Jawa yang perhatian dengan orang Papua adalah Pak Akob Sainal dengan Bapak Jokowi. Bapak Jokowi bisa datang duduk makan dengan orang Papua. Mulai dari Presiden Soeharto sampai sekarang, hanya Bapak Jokowi yang bisa lihat orang Papua. Walaupun Papua ini terkenal dengan kekayaan alam yang tinggi, tapi presiden yang lain tidak pernah datang. Dong anggap bahwa Papua ini anak tiri dan bukan bagian dari NKRI. Tapi hanya Jokowi yang rasakan bahwa orang Papua bagian dari Republik ini. Dicek. Ya, kasih. Saya idola sekali sama Bapak Jokowi dari awal. Karena beliau punya kepemimpinan sangat bagus, membangun rakyat, berbaur dekat dengan rakyat, terus tidak membedakan status sosial, ekonomi. Senang sekali kayak mimpi. Di depan sini, jadi panggil Bapak mau foto, jadi Bapak bilang, ayo sudah kemari, jadi lompat situ aja turun. Jadi foto dengan Bapak, jadi itu ya rasa bahagia juga, sudah ketemu Bapak suka kasih jaket, ya itu dari saya begitu saja. Rasa bahagia sekali, bisa dapat jaket macam gini. Hatar tahu mau bilang apa lagi buat Bapak, saya minta cuma terima kasih untuk Bapak dia. Senang sekali. Begitu kita jual-jual orang tidak biasa beli, kita punya noken tiap hari sampai sore kita bawa masuk begitu. Akhirnya hari ini presiden datang beli kita, Pak. Rasa lega, senang sekali presiden datang beli kita punya noken. Hari-hari itu kami gantung noken, tidak ada yang tanya-tanya, jadi kami duduk saja menantuk. Kami biaya, kami punya anak-anak kuliah, anak-anak SD, SMP. Nah, tadi Pak Jokowi beli 2 noken, baru saya dapat 1 juta. Karena kita senang dia kunjungi di sini, kita punya noken dia beli begitu. Kita semua senang. Terima kasih. Dia ketemu dengan anak-anak panti asuhan di sini, anak-anak Papua. Jadi kita terima kasih banyak Bapak. Semuanya terima kasih. Senang sudah datang ke Kaimana, ke Indah. Semoga bisa membangun Kaimana lagi yang lebih baik. Datang untuk melihat wisata di Kaimana. Terima kasih Bapak Jokowi sudah turun di tanah Papua, khusus di Kaimana, di tanah Papua, di Kabupaten Kaimana. Jadi kita rasa bangga atas ibu-ibu Kaimana, ibu-ibu pasar. Kita harus maju dan Bapak Jokowi harus diperhatikan, khusus untuk ibu-ibu Kaimana. Kenapa air matanya berair-berair nih? Pikirnya begitu. Kenapa Mama sedih sekali kalau bicara Pak Jokowi ini? Kayak mau menangis ini. Ini air mata menangis ini. Mama cinta mati sama Pak Jokowi. Bapak Jokowi, Bapak Presiden Jokowi, kalau bisa jadi Presiden Republik Indonesia seumur hidup. Setuju 3 periode maupun seumur hidup, kami setuju. Khusus untuk Bapak Jokowi. Khusus untuk Bapak Jokowi. Alasannya kenapa? Ya karena Bapak Jokowi begitu memperhatikan merayat. Mantan anggota OPM kritik Natalius Pigai. Kotra malu sedikit pun kah?
Ex-anggota Organisasi Papua Merdeka atau OPM, John Al Norotou, mengirim sebuah surat untuk mantan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai. Dia menyampaikan kritik yang cukup keras terhadap Natalius Pigai. Seperti ini bunyinya. Sahabat Natalius Pigai, rupanya Anda berteriak seperti katak dari bawah tempurung, tetapi gemanya didengar di Nusantara besar ini. Norotou mengaku miris karena Natalius Pigai berteriak di Jakarta, ibu kota negara. Sementara Presiden Joko Widodo sedang berdiri di pinggir jalan di pasar Mama Papua, sedang membeli noken Papua dan bercakap-cakap bersahaja dengan mama-mama Papua. Di kota Jayapura menggantikan dirimu sebagai anak asli Papua. Kotra malu sedikit pun kah? Bahkan Norotou menyebut Natalius Pigai berbicara tentang pembunuhan, perampokan, penindasan orang Papua dari Jakarta. Sementara Presiden Joko Widodo sedang menendang bola, berdansa, memukul tifa dan berdiri di atas tanah Papua di antara orang Papua yang sangat mencintainya. Bahkan ia mengungkapkan isi hatinya kepada masyarakat Papua pada momentum penting upacara pembukaan PON ke-20 di Papua dengan ramah dan lembut, mempergunakan kata-kata salam hangat dengan bahasa daerah suku Sentani Papua. Masyarakat Papua yang saya cintai, yang saya kasihi, yang saya sayangi. Hue foi, onomi remai, wah, wah, wah. Luar biasa perasaan bersatunya batin antara masyarakat Papua dan Presiden Joko Widodo. Norotou juga melanjutkan di daerah-daerah yang dikunjungi Presiden Joko Widodo, rakyat menyambutnya dengan rasa riang, gembira, mengajak beliau dan ibu negara Iriana untuk berdansa, bergoyang dalam irama dan lagu tentang kehangatan batin kedamaian yang saling melekat dan bahkan ada yang mencucurkan air mata kegembiraan mereka. Pak Jokowi orang Papua, Pak Jokowi Presiden kami. Inilah wajah Presiden Joko Widodo di hati dan di mata orang Papua, ujar Norotou. Ia juga mengatakan semua hal di atas terjadi di depan mata, disiarkan langsung, diwartakan langsung ke seluruh Indonesia. Dia pun menilai ruang hati Natalius Pigai kosong. Sementara ruang hati Presiden Joko Widodo penuh sesak dengan muatan nasib 270 juta orang Indonesia ditambah Natalius Pigai. Bapak Presiden sudah mengunjungi Papua berulang kali, mulai dari pesisir hingga ke gunung-gunung, berusaha untuk mensejahterakan rakyat Papua dengan semangat dan jiwa kebapakan. Sementara Anda diam di zona nyaman dan empuk di ibu kota Jakarta dan mencari-cari alasan dan rumus jitu menebarkan rasa benci dan mengadu domba kami. Norotou juga menyampaikan dulu masyarakat Papua melihat Natalius Pigai orang yang terdidik dan bermoral di jabatan Komisioner Komnas HAM. Tetapi sekarang Natalius Pigai kehilangan rasa hormat dan kepercayaan mereka. Anda sedang berada di pinggir jalan membanggakan dirimu hebat, mengklaim dirimu sebagai pemimpin Papua, tetapi tanpa Anda sadari Anda sudah berubah dan memiliki moral yang rusak, penuh iri hati dan sifat kecemburuan karena impian-impianmu di masa lalu kini menjadi hantu yang mengganggu jiwamu. Otak cerdasmu kini menggoreng kepentinganmu dengan mengatasnamakan rakyat Papua. Kedua kakimu menginjak bumi di Pulau Jawa tanpa sadar Anda mengumumkan dirimu. Aku di sini mencoreng wajahku sendiri karena di sana rakyat Papua menggantung noken adat di leher Pak Presiden Joko Widodo dan memproklamirkan Jokowi orang Papua.
Norotou juga mengingatkan bahwa Natalius Pigai bukan siapa-siapa, bukan pemimpin masyarakat Papua. Dia mengatakan Gubernur Lukas NMB dan Gubernur Barnabas Mandacan adalah pemimpin mereka karena mereka yang memilih mereka. Para bupati, para anggota DPR, dan para Ondowafi atau Ondofolo, kepala suku, adalah pemimpin-pemimpin mereka di tanah Papua. Mereka semua mendukung kebijakan pembangunan di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo. Anda bukan pemimpin kami. Supaya Anda pahami bahwa gorengan rasisme membenturkan Bapak Presiden Joko Widodo dengan kami rakyat Papua atau Pak Ganjar Pranowo yang inosen atau masyarakat Jawa Tengah untuk suatu maksud tertentu, kami di Papua ingin tahu apakah itu hasil otakmu atau ungkapan murni dari hatimu, atau bisikan sponsor memperalat Anda sebagai corong dalam rangka menimbulkan krisis baru dengan corak konspirasi benturan etnis di tanah Papua. Norotou juga menuturkan masyarakat di Papua sudah mengalami perubahan-perubahan penting yang Natalius Pigai tidak tahu. Istilah-istilah yang berkonotasi rasisme atau human rights sudah menjadi konsumsi masyarakat dan mereka sudah puas dan kenyang dan bahkan juga usang. Anda lama melupakan tanah Papua karena Anda mengejar panggung popularitas pribadi tanpa menghiraukan keselamatan rakyat Papua. Seraya mengantarkan rakyatmu sendiri ke dalam konflik rasisme baru. Supaya Anda tahu bahwa kami, rakyat Papua, kini memiliki semangat nasionalisme baru menjadikan rumah Papua Indonesia mini yang damai dan harmonis dalam sabuk kuat Indonesia. Norotou juga menegaskan bahwa kritik usang tentang rasisme mendorong masyarakat Papua untuk memiliki cita-cita baru yang lebih bermakna dan bermartabat, yaitu mereka hendak merebut Indonesia di masa depan. Hak-hak kewarganegaraan mereka telah memberikan jaminan masa depan bersama 270 juta rakyat Indonesia. Jika Anda merasa tidak ada tempat dalam ikatan satu hati dan satu jiwa yang terikat dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, sebaiknya Anda stop berkicau, nonsens, karena burung-burung di tanah Papua setiap saat berkicau menyatakan kemuliaan dan kemurahan Tuhan yang sedang dinikmati rakyat Papua. Norotou juga berpesan, jika Natalius Pigai berkicau lagi, berkicaulah di atas tanah kelahiranmu. Berdirilah dengan dua kakimu, menginjak tanah Papua, dan matamu menyaksikan keadaan rakyat Papua, agar kicauan itu ada maknanya dan derunya bisa menggetarkan hati bangsa Indonesia. Nasihat kami dari tanah Papua, jika Anda merantau, tempatkanlah dirimu secara wajar dan jadikanlah teladan yang baik kepada generasi baru Papua. Setidaknya Anda tahu diri. Jangan membela kebenaran dengan menginjak keadilan, atau sebaliknya, jangan mencari keadilan dengan menginjak kebenaran supaya Anda tidak menerima upah karena Anda sengaja bodoh. Demikian surat terbuka dari ex-OPM kepada Natalius Pigai.